Shalom, puji Tuhan, mari bersama kita membuka Alkitab kita dalam kitab Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, ini adalah cerita yang sudah kita hafal tentang pokok anggur, bahkan sudah ada lagunya dan sering dinyanyikan. Tentang pokok anggur, bahwa kita semua sadar bahwa pokok anggur dan ranting itu tidak bisa dipisahkan. Dan di akhir zaman ini seharusnya kita sungguh-sungguh menyadari kebenaran firman ini, bahwa kita adalah ranting yang harus terus melekat kepada pokok anggur. Ini adalah akhir zaman, ya. Banyak hal yang tidak terduga terjadi, ya. Hanyalah orang yang bodoh dan menipu diri sendiri kalau mengatakan hari ini baik-baik saja. Mau ekonomi, mau hubungan keluarga, mau tentang moral, mau tentang hukum, semuanya kacau. Ya. Bahkan peperangan di mana-mana. Walaupun kebangkitan rohani juga terjadi di mana-mana. Ya. Ada kabar gembira dari teman saya juga pendeta yang saya mentori, Bapak Eko. Beberapa hari yang lalu dia kirim film kepada saya tentang tanah dan dia katakan doakan Pak. Dan saya langsung jawab, wah ini berkat Tuhan. Iya dia bilang. Jadi ada orang tua jemaatnya, orang tuanya ini bukan orang Kristen, tidak ke gereja. Dia mau jual tanah 1 miliar lebih. Dan anaknya yang jemaatnya Pak Eko berkata mau dijual berapa dan dia sebutkan 1 miliar lebih. Gereja butuh tanah mau beli, kalau buat gereja berapa? Sudahlah buat gereja 400 juta. Gereja punya uang berapa? Gereja punya uang 200. Padahal uangnya tidak ada, hanya 40 juta kas gerejanya. Sudah kalau begitu bayar 200 juta, 200 jutanya dicicil sesukanya. Wah itu kan sudah mujizat kan ya. Dari 1 miliar 600 kalau tidak salah, 1,6 miliar jadi 400. Dan anaknya ini ketika Donald Trump itu pemilihan sudah dapat kabar bahwa kalau Donald Trump itu naik jadi presiden maka trading saham ini akan naik. Dan dia nekat, dia ambil semua uangnya kakaknya, uangnya mamanya, uangnya dia masukkan dan dia menang banyak. Dia janji bahwa dia akan kasih ke pendetanya kalau menang. Setelah dibagi bagian kakaknya, bagian mamanya, dia kasih 100 juta untuk membeli tanah itu dan sisanya 40 juta dari
dari kas gereja dan lainnya sudah kata Pak Eko, lainnya gampang lah. Nanti pasti Tuhan berikan. Nah, dan Pak Eko katakan doakan ya Pak, ya beres. Hanya untuk doakan beres kan. Ya. Tetapi inilah mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan. Ya. Dan banyak hal yang terjadi. Donald Trump itu akan memajukan kekristenan janjinya. Ya. Yang memusuhi Israel, Amerika juga akan musuhi. Semua yang membela Hamas akan dideportasi dari Amerika. Ini kan berarti ini akan banyak hal terjadi. Bahkan hal yang luar biasa, kalau Netanyahu bisa berjabat tangan dengan Xi Jinping itu kan sangat luar biasa untuk menghancurkan teroris. Anda lihat perkembangan yang sepertinya mustahil, ini pun bisa terjadi. Padahal Cina dan Amerika kan bermusuhan. Ya. Jadi hati-hati dengan perkembangan yang sangat-sangat di luar dugaan. Ya. Bahkan gereja pun saya percaya yang tidak terkenal akan dimunculkan Tuhan. Yang sudah besar dan terkenal akan mulai menurun dan akan mengalami kehancuran. Bahkan normal-normal yang sudah dianggap baku pun itu bisa hancur sekarang ini. Nah, secara khusus saya mau katakan begini. Fokus pada bulan Februari, Anda doakan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan memberikan keyakinan pada saya, ini bulan yang sangat luar biasa, Februari tahun depan. Tuhan akan bekerja dan saya tidak tahu dalam bidang apa, tetapi ini akan sangat dahsyat. Anda bawa doa saja. Ya. Nah, mari kita kembali lihat di sini. Yohanes pasal 15 ini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Artinya bahwa di akhir zaman ini pun kita sungguh harus berhati-hati. Di mana kita melekat, di mana kita bergabung. Ya. Karena ada yang benar, ada yang tidak benar. Saya selalu katakan dan saya tahu bahwa ada orang-orang, ada jemaat yang merasa tidak enak dengan pernyataan saya. Itu saya rasakan, bukan saya dengar ya. Tapi saya rasakan ketika saya menyampaikan bahwa tidak semua gereja sama. Tidak semua gereja benar. Kalau mau jujur saja, soal baptisan aja beda. Kalau mau jujur, ada yang percaya bahasa roh, ada yang tidak. Bagaimana bisa sama? Kalau mau jujur, ada yang percaya bahwa kuasa Tuhan tetap bekerja, ada yang bilang tidak. Bagaimana bisa sama? Ya. Jadi hati-hati, mari kita perhatikan, akulah Yesus katakan, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan Bapaknya, Allah adalah pengusahanya. Dan kita adalah rantingnya. Kalau pokok anggur dan ranting itu seharusnya sejenis. Ya, sejenis. Mirip, sama, unsur-unsurnya sama. Oleh karena itu, patokan kita adalah Yesus. Bagaimana kehidupan Yesus, bagaimana pengajaran Yesus, bagaimana kasih Yesus, bagaimana kuasa Yesus. Kita tidak bisa berkata bahwa Yesus adalah pokok anggur kita dan kita adalah ranting. Yesus mendemonstrasikan kuasa, kita tidak punya kuasa. Kan tidak mungkin. Jadi begitu mudahnya kita sebenarnya memperhatikan hidup kita ini, apakah kita melekat kepada pokok anggur yang benar ini atau tidak. Ataukah kita melekat kepada pokok anggur yang tidak benar. Begitu mudahnya. Pokok kalau sudah berbeda dengan Yesus, berarti kita melekat pada pokok anggur yang tidak benar. Ya.
Kita bukan ranting-ranting yang melekat kepada Yesus. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, kita lihat di sini bahwa ranting pun ada 3 macam di sini. Ada ranting yang tidak berbuah, ada ranting yang berbuah, ada ranting yang buahnya meningkat. Kita ada di bagian yang mana? Ya. Apakah kita tidak berbuah? Bertahun-tahun menjadi orang Kristen tetap sama. Berarti tidak berbuah. Pak, tapi kan melekat. Tapi kan tidak berbuah. Seringkali kita bangga dengan ranting melekat pada pokok anggur. Yang penting kan melekat. Yang penting kan datang ibadah. Tetapi di sini bahaya. Ranting yang tidak berbuah dipotong, dikatakan. Bahwa ranting yang tidak berbuah hanya masalah waktu, itu akan dipisah atau terpisah. Ya kan? Kalau tidak berbuah kan bisa jadi dipotong, bisa jadi itu karena tidak tersambung dengan benar, tidak menerima suplai yang benar, menjadi kering, kemudian akan terputus dengan sendirinya. Jadi hati-hati ketika kita beribadah tetapi tidak ada perubahan, tidak ada yang dihasilkan dari ibadah. Ya. Kalau mau jujur kita tahu kok ada orang-orang beribadah tetapi tidak ada hasil ibadah. Sebenarnya secara sederhananya itu, ya, buah. Nggak usahlah kita bicara buah roh, buah jiwa-jiwa, sebagainya. Yang pasti ada perubahan. Ada perubahan. Dan ketika kita berubah, kita berbuah. Maka ingat, itu bukan hasil akhir. Karena keinginan dari Bapa sebagai pengusahanya, kita terus menghasilkan buah yang meningkat. Artinya kita terus diubahkan. Kalau istilahnya dari Petrus, suratan Petrus, ya kan? Dari iman ditambah pengetahuan, ditambah kebajikan, ditambah ini, ditambah, terus ditambah. Itu versi dari Rasul Petrus. Itu yang disebut buahnya terus meningkat sebenarnya. Ya. Kalau mau dari versi Paulus, buah dari kasih, kemurahan, kesabaran, ya kan? Terus ditambahkan, terus berkembang. Kalau istilahnya pendeta Simpson yang sudah meninggal, dikatakan sebenarnya itu disebut bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Jadi kalau panjang, kalau sabar itu kasih yang apa, ya. Kalau penguasaan diri itu kasih yang apa, itu dikembangkan, ya. Jadi ini sebenarnya yang disebut meningkat. Nah, sekarang kembali pada ayat yang kita bahas ini. Ayat 2, setiap ranting padaku. Jadi kita tidak perlu ngurus ranting yang tidak melekat pada Yesus. Ranting pada Yesus. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi jangan puas dengan ajaran sekali selamat, selamanya selamat. Kan ini sudah selamat kan, melekat pada pokok anggur. Tapi dipotong kok kalau tidak menghasilkan buah. Ya. Bahkan bayangkan ranting yang kering tidak menghasilkan buah. Kelihatannya melekat, tapi tidak ada hubungan sama sekali sebenarnya kan. Kalau ada hubungan, aliran kehidupan itu mengalir, pasti tidak akan kering ranting itu. Karena aliran yang dari pokok itu sudah tidak terhubung, tidak bisa disalurkan atau tidak bisa diterima lagi oleh ranting, maka ranting itu menjadi kering, otomatis tidak berbuah. Sangatlah
kita harus berhati-hati ketika kita sudah mulai kering. Ya, ketika kita sudah mulai kering. Kalau mau jujur, setiap kita tahu kok kondisi kita ini kering atau kita dialiri oleh air kehidupan itu. Ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi ibadah kalau tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup kita berarti kita tidak berbuah. Ibadah kalau tidak menghasilkan perubahan demi perubahan dalam hidup kita berarti kita tidak berbuah. Ada yang berubah, ya berarti berbuah. Baik dalam hal apapun, dulu tidak punya kuasa, sekarang punya kuasa, dulu pemarah, sekarang lembut, ya itu berbuah. Yang paling gampang, jadi tidak usah jelimet. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Ya, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan sendiri tidak pernah kenal puas loh dengan kita. Dia ingin melihat kita terus meningkat, meningkat, meningkat. Bahkan sifat Tuhan ini juga bukankah memenuhi sifat seluruh manusia. Selalu menginginkan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Itu wajar, wajar. Ya. Oleh karena itu, selama kita masih hidup, jangan berkata bahwa sudah cukup. Aku sudah disempurnakan Tuhan. Oh tidak, yang namanya sempurna itu terus mengalami peningkatan. Itu yang namanya sempurna. Ya. Jadi mari kita perhatikan bahwa setelah kita berbuah, mungkin kita katakan, sudah cukup. Oh tidak, Tuhan akan bersihkan lagi. Tuhan akan bawa kita ke masalah-masalah di mana itu akan memunculkan yang terdalam di hati kita. Sehingga kita yang merasa diri kita baik, itu akan tahu, loh kok ternyata masih ada kotoran. Ketika kotoran ini muncul, maka di sanalah kita disiapkan untuk berbuah lagi, lebih lagi. Ya. Seringkali loh kita itu misalnya yang sabar. Dalam tingkat tertentu kita ini sabar. Tetapi ketika masalahnya semakin ditingkatkan, kita baru tahu loh, oh ternyata kita ini masih tidak sabar. Nah ini sebenarnya yang dimaksud dengan dibersihkan itu, Tuhan akan munculkan, ya, akan munculkan yang sampai yang terdalam di dalam hati kita. Sehingga akan tercapai roh, jiwa, tubuh sempurna. Ya. Roh, jiwa, tubuh sempurna. Smith Wigglesworth berkata begini, untuk mengusir setan, tidak boleh ada kelemahan sedikit pun atau keadaan tercela sedikit pun di dalam kita. Dan kalau saya baca buku-bukunya, Smith Wigglesworth dalam mengusir setan itu paling cepat, paling cepat. Ya. Dia sekali perintah setan pergi, sekali perintah setan pergi. Dan dia berkata bahwa setiap kita sesungguhnya yang diperlukan adalah setiap waktu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi. Jadi tidak ada bagian yang kosong dari Roh Kudus di dalam kita. Seorang hamba Tuhan berkata begini, untuk mengalahkan daging, bukan berpuasa, dia bilang. Bukan sangkal diri. Untuk mengalahkan daging paling sederhana adalah dipenuhi Roh Kudus. Kalau sudah kata dipenuhi Roh Kudus, tidak ada bagian lagi untuk daging. Sudah penuh dengan roh. Oleh karena itu,
Jangan pernah bosan setiap hari minta dipenuhi Roh Kudus. Minta dipenuhi Roh Kudus setiap hari, ya. Bahwa ketika kita sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, kita hidup tidak bercela. Lihat Ayub, bahkan setan pun bingung mau diserang dari mana. Nggak bisa. Karena Ayub menjaga hidupnya sedemikian rupa. Bahkan sedikit-sedikit, bahkan untuk anaknya. Anaknya pun tidak bisa diserang sebenarnya. Kan? Tidak bisa diserang. Setan katakan tidak bisa. Kecuali engkau mengangkat pagar ini. Ya. Jadi ketika kita mengalami serangan selalu berperang. Selalu berperang. Selalu bergumul. Pasti ada celah yang kita buka. Tanpa kita sadar. Oleh karena itu betapa pentingnya kita menghadap kepada Tuhan. Minta Roh Kudus terangi hidup kita. Kita mengerti apa kelemahan-kelemahan kita. Celah yang kita buka mungkin tanpa sengaja. Tanpa pengetahuan kita. Penting itu. Karena ingat setan selalu mau menyerang. Di cerita Ayub kan sebenarnya setan setiap waktu menyerang. Tapi tidak bisa tembus. Ada pagar yang melindungi. Kalau masih tersisa kedagingan di kita. Itu celah bagi iblis untuk masuk menyerang kita. Hanya roh yang tidak bisa diserang. Artinya Roh Kudus ini tidak bisa diserang. Hanya kemuliaan Tuhan saja yang tidak bisa ditembus oleh setan. Ya. Jadi mari kita lebih sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi namanya saja sudah menakutkan. Ya, ya kan? Pemerintah, penguasa, penghulu. Kita ini, musuh kita ini roh-roh yang berpangkat yang tinggi loh. Kalau toyol bukan level kita. Ingat. Ya, bukan level kita. Jin bukan level kita. Ya. Biarlah itu agama lain yang urus. Ya. Toyol, jin. Level anak-anak Tuhan. Pemerintah, penguasa, penghulu. Roh-roh jahat di udara. Ya, jadi dari sini berarti kita harus mempunyai kekuatan kuasa juga dari Allah. Kalau tidak, habis kita. Ya. Nah, jadi kita dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Dibersihkan dengan apa? Dengan firman. Di sini ayat 3 mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tanpa sadar ketika kita membaca, merenungkan firman, mendengarkan firman seperti ini. Kita ini dibersihkan. Buktinya kalau kita mau melakukan sesuatu kita ingat. Oh tadi firmannya katakan ini tidak jadi. Itu sudah bersih, dibersihkan. Nah ketika kita dibersihkan kelihatannya kan. Ada apa ibadah terus? Ada apa baca Alkitab terus? Tidak ada gunanya. Tapi ini Alkitab katakan kita dibersihkan. Tujuan dibersihkan apa? Supaya buahnya meningkat. Nah, ya, supaya buahnya meningkat. Jadi jangan berkata seperti kitab Maleakhi katakan, jangan berkata ibadah itu sia-sia. Itu dosa. Dosa akan membuat kita terus turun, bukan naik. Kita seringkali terjebak dengan perkataan kita. Percuma ibadah, sama aja ibadah. Kitab Maleakhi jelas berkata, itu dosa. Ketika kita mengatakan percuma ibadah. Dan sekarang kita sedang membahas dalam penyampaian firman seperti ini. Sebenarnya kita sedang dibersihkan. Tujuan dibersihkan apa? Bukan supaya semakin suci. Suci aja cukup. Jangan
terlalu suci, ya kan? Suci cukup. Tujuan dibersihkan apa? Tujuannya supaya berbuah semakin banyak. Nanti kita tanpa sadar, kita itu dibawa ke dalam pengalaman-pengalaman yang tidak pernah kita alami. Ya, berkat-berkat atau bahkan macam berkat atau tingkat berkat yang belum pernah kita alami. Itu sebenarnya yang disebut buah yang semakin banyak. Ya, semakin banyak pengalaman, semakin meningkat besarnya pengalaman atau berkat-berkat yang kita terima. Itu berasal dari kita terus dibersihkan, terus dibersihkan. Ya. Saya pun mengalami misalnya, dulu kalau pelayanan pelepasan harus ikuti doa saya, walaupun kadang masih dipakai kalau dipimpin. Ikuti doa saya. Ya. Dan orang-orang ikuti. Aku mengakui segala dosa nenek moyangku segala macam. Sekarang mulai berubah. Tidak usah suruh ikuti, pokoknya yang saya rasakan semua roh kutuk nenek moyang aku patahkan. Nah, lebih cepat, lebih efektif ya. Jadi ini yang disebut buah yang meningkat juga. Berkat lu biasanya megang hanya 3 juta. Ketika terus dibersihkan oleh firman. Kalau istilah gampangnya secara umum, dengan mendengarkan firman, iman itu timbul. Iman meningkat. Dengan iman timbul, iman meningkat, maka yang kita dapatkan juga itu akan meningkat. Ya, seperti itu. Jadi jangan remehkan firman. Firman itu membersihkan kita dengan tujuan mempersiapkan peningkatan yang akan kita capai. Itu firman. Ya. Karena kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini mudah diucapkan, tetapi sedikit loh orang yang ngalami kalau mau jujur. Berarti kan sederhananya kita ini sama seperti Yesus kan. Kalau Yesus tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Yesus. Berarti kalau saya mau katakan anak kembar dong. Ya. Bahkan Paulus mengatakan hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah Petrus yang sama berkata kepada Timotius, hai manusia Allah. Di dalam kitab Timotius, mengapa Paulus berani mengatakan kepada Timotius bahwa Timotius adalah manusia Allah? Bukankah seharusnya hanya Yesus saja yang disebut manusia 100%, Allah 100%? Kenapa Paulus berani menyebut Timotius yang bahkan banyak kelemahan sebagai manusia Allah? Karena Roh Allah, karena Yesus tinggal di dalam Timotius. Dan Timotius terus diubahkan menjadi semakin mirip. Inilah yang disebut tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau tidak disebutkan misalnya pokok anggur dan ranting, mana yang pokok anggur, mana yang ranting. Bukankah kita akan mengatakan sama? Kalau diperiksakan ya, intinya itu diperiksakan ke lab, kan sama kan unsur-unsurnya antara pokok anggur dan ranting dari pokok anggur itu. Sama unsurnya. Jadi ketika kita tidak sama, tidak ada miripnya dengan Yesus. Berarti kita ini bukan ranting. Berarti kita ini tidak tinggal di dalam Kristus, Kristus tidak tinggal di dalam kita. Tapi Pak Yusak saya kan Kristen, tapi kok tidak ada miripnya? Sedangkan di sini tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Kamu itu manusia tapi seperti Allah, kan gitu kan? Karena Allah tinggal di dalam kita.
Dan lihat bagaimana suami istri yang di awal pernikahan berbeda sekali, setelah bertahun-tahun menikah, cara pikirnya, gayanya itu bisa mirip. Ya. Kenapa? Karena bergaul, bertahun-tahun. Anda secara negatif ya, orang yang tidak mengerokok, kumpul dengan orang-orang ya, yang sebagian besar perokok, kumpul terus, ngomong-ngomong terus. Anda akan merokok nantinya. Ya. Jadi ini yang disebut dengan kuasa keintiman itu seperti ini. Bahwa ketika kita menyediakan banyak waktu dengan Tuhan, tanpa sadar kita akan diubahkan menjadi seperti Tuhan. Banyak waktu. Tidak bisa kita itu, misalnya saya mau katakan, saya mau berubah seperti Adi. Tapi saya tidak pernah ketemu sama Adi, tidak pernah ngomong, tidak pernah bergaul. Hanya mau niru, janggal nirunya. Ya kan? Janggal. Bisa niru, bisa sedikit. Tapi itu pun saya janggal, orang lain pun kok sepertinya lucu ya lihat. Tetapi kalau itu karena keintiman berubah dengan sendirinya, orang katakan ya itu wajar. Dan pada akhirnya orang akan yang lama tidak ketemu akan berkata, loh kamu kok berubah? Nah disinilah kita baru bisa dikatakan tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita akibat dari banyaknya waktu persekutuan keintiman yang kita lakukan. Ya. Saya dulu bertiga bersama tim dan kalau teman saya Pak Eko katakan sesuatu kepada teman saya satunya, dia bisa tahu begini. Siapa yang ngajari kamu? Yusa ya? Jadi dari gayanya Pak Eko itu menyauti perkataan atau pertanyaan atau nyeletuknya. Loh kok mirip sama Yusa? Jadi dia sudah bisa langsung nebak. Nah jadi kita lihat bahwa setiap perkataan kita, setiap tindakan kita pun itu bisa dinilai loh oleh orang. Kalau setiap perkataan kita, tindakan kita tidak ada miripnya dengan Yesus. Kan ini patut diragukan bahwa kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Berarti kita tidak punya persekutuan yang benar juga dengan Yesus. Karena ketika kita bersekutu dengan benar, pasti kita akan menjadi mirip dengan Yesus. Bahkan di sini bukan hanya mirip, unsur-unsur dari pokok anggur itu mengalir, memenuhi ranting-ranting. Sehingga ini pun yang Paulus katakan, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ini yang dikatakan oleh Sakaria, bukan oleh kuat gagahku, tetapi oleh Roh Tuhan. Ini yang Paulus katakan, hai manusia Allah. Paulus katakan hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan ini dihasilkan dari keintiman. Persekutuan yang erat. Waktu yang banyak dihabiskan untuk menjalin keintiman ini. Semakin kita menyediakan waktu sedikit, kita sangat sukar untuk menjadi mirip. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ya, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
yang namanya berbuah, ranting itu menghasilkan buah. Ranting itu tidak perlu maksa. Iya kan? Tidak perlu ngoyo. Cukup melekat. Ya. Anda mau buat mesin apapun saja untuk menghasilkan anak, tidak bisa. Ya. Pakai jurus-jurus apa tidak bisa. Cukup Anda kumpul sama istri, istri kumpul sama suami. Tidak usah ngoyo-ngoyo, intim, menghasilkan anak. Ya. Jadi lihat di sini bahwa keintiman tanpa usaha, tanpa pikiran yang begitu keras, itu menghasilkan buah. Jadi di sini jelas dikatakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Tidak bisa satu orang itu menghasilkan berbuah. Tidak. Harus melekat pada pokoknya. Suami istri harus melekat. Baru menghasilkan buah. Menghasilkan keturunan. Nah, banyak orang berusaha untuk menghasilkan buah. Ikut seminar, ikut ini, kan, ikut ini. Ya. Masalah buah tidak bisa dihasilkan dengan ikut seminar. Buah itu hanya bisa dihasilkan ketika kita intim menerima kehidupan dari pokok anggur itu. Bukan karena usaha. Bukan karena usaha. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga, lihat di sini, kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tidak mungkin berbuah. Bahkan banyak hamba Tuhan ketika sudah ahli ya dalam bidangnya, mereka mengurangi keintiman. Semakin mereka mengurangi keintiman, keduniawian itu akan semakin menguasai kehidupannya. Sehingga mereka akan kelihatan sibuk sini, sana, sini. Banyak yang dikerjakan, banyak proyek-proyek. Tidak bisa seperti itu. Oral Robert tidak akan keluar kalau dia tidak melayani. Dia akan ada di kamar. Dia terus menjalin keintiman. Dan ketika dia keluar, dia dipenuhi dengan kehidupan Allah. Dikatakan jarinya itu di ujungnya itu akan menjadi merah. Dan orang yang tersentuh dengan ujung jarinya, orang itu akan disembuhkan. Dia tidak akan keluar dari kamarnya. Sekalipun KKR sudah dimulai dan waktunya dia berkhotbah. Ya, itulah Oral Robert yang begitu terkenalnya dengan kuasa kesembuhannya. Bahwa dia sadar tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ya. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Anda perhatikan ketika membaca ayat-ayat yang sangat pendek ini ya. Penekanannya adalah kesadaran Yesus pokok anggur, kita ranting. Yesus pokok anggur, kita ranting. Kemudian yang paling sering tanpa kita hafalkan ya, baca secara teliti, Anda baca secara acak, Anda akan mendapatkan pokok anggur, ranting, buah. Pokok anggur, ranting, buah dan tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Itu begitu gampangnya kita ingat bahwa ada kata-kata ini. Jadi ini adalah kata-kata yang penting. Tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak melekat. Ya. Jadi di sini mengajarkan bahwa kita itu harus merendahkan diri terus di hadapan Tuhan. Jangan sombong, kita itu tidak bisa apa-apa. Ya. Kenapa kita mendekat pada Tuhan? Karena kita sadar kita itu tidak bisa apa-apa. Sedikit-sedikit ngadep, sedikit-sedikit mohon kepada Tuhan. Kenapa? Karena sadar tidak bisa apa-apa. Makanya sedikit-sedikit meminta, memohon. Tidak ada salahnya.
Jangan ikuti ajaran pendeta, jangan bikin sibuk Tuhan. Tuhan senang dibikin sibuk. Ingat, karena tidak sibuk, Tuhan itu sampai kepala kita dihitung rambutnya. Itu berarti kan tidak ada kerjaan, tidak terlalu sibuk. Ya. Jadi jangan ikuti ajaran-ajaran yang kelihatannya enak didengar telinga, tetapi tidak ada kebenarannya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi buah yang banyak, berbuah dan berbuah banyak itu hanya dihasilkan dari keintiman dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Ya. Mazmur yang ke-91 kalau tidak salah berkata, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, kemudian ada banyak faedah manfaat yang didapatkan dari hati yang melekat. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan sombong. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti tugas kita adalah menjaga hati, selalu rendah hati. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sadar tidak bisa apa-apa. Paulus berkata, justru ketika aku lemah, aku kuat. Artinya bahwa untuk mendapat kekuatan, Paulus harus sadar bahwa dirinya orang lemah. Dia butuh Tuhan, dia butuh kekuatan Tuhan. Seseorang yang sudah tidak sadar akan hal ini, bahwa kita lemah, kita butuh Tuhan. Artinya kita sombong. Aku akan mengerjakan ini gampang. Ya, berarti sudah sombong. Ingat, orang sombong dibenci Tuhan. Ya. Barang siapa, ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ranting yang kering itu ada dua kemungkinan. Lepas dengan sendirinya, artinya ranting itu melepaskan diri sendiri kan kalau sudah kering. Atau dipotong oleh tuannya. Jadi hanya itu saja. Tapi hasilnya tetap sama, terpisah. Dan kalau sudah terpisah, nasibnya kalau sudah terpisah berarti tidak berguna. Karena toh nanti kering dan hasil akhir adalah dibakar. Karena ini menjadi sampah. Setiap orang yang tidak menghasilkan, bukankah nanti juga sekalipun ibadah, itu akan menjadi batu sandungan. Batu sandungan. Ya. Ngerecoki terus. Ya. Nyumbang omongan tapi tidak nyumbang apa-apa. Ya kan? Oleh karena itu jangan menjadi ranting yang kering. Jadi ranting yang menghasilkan buah. Ya. Kalau tidak, engkau akan terlepas. Oleh karena itu orang beribadah bahkan tergabung di sebuah gereja. Tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa. Kalau memang tidak menghasilkan buah, nanti akan terlepas dengan sendirinya. Walaupun ujung-ujungnya itu adalah kebinasaan. Banyak orang pindah gereja. Ya. Mereka pikir akan menjadi semakin baik. Oh tidak. Karena mereka sudah kering di gereja itu, mereka putus. Mereka pindah pun dalam keadaan kering loh. Kan ketika pindah karena sakit hati, kan tidak ada penyelesaian kan dengan gereja yang semula atau pendeta yang semula atau jemaat yang semula di mana dia bergabung. Mereka tidak ada penyelesaian loh. Pindah, memangnya ini akan kembali subur. Keluar dalam keadaan kering, itu akan semakin kering, semakin kering, semakin kering.
disinilah sebenarnya gereja itu mengalami kemunduran. Karena banyak jemaat punya masalah, tidak pernah menyelesaikan masalahnya, tetapi mau mempunyai pengalaman yang berbeda dan lebih baik. Bagaimana bisa kita itu luka, tidak pernah disembuhkan, dibiarkan membusuk, dan kita mau mempunyai tubuh di tempat lain, ya, dalam musim yang berbeda, dengan tubuh yang lebih baik. Tidak mungkin dibawa ke cuaca yang berbeda, luka yang belum sembuh pasti akan semakin parah. Ya. Ketemu di gereja lain, kemudian, wah apa pendeta itu yang itu, oh iya benar. Nah, sudah dah tambah parah. Ya. Jadi hati-hati di sini, lebih baik di kamar menyendiri dengan Tuhan daripada kumpul dengan orang yang tidak jelas, yang akan mengikis kerohanianmu. Ya. Ayat yang ke-7 sekarang. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mulai tadi tinggal di dalam. Tetap jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bahwa firman itu penting untuk kita meminta kepada Tuhan. Dasar dari permintaan yang dikabulkan, dasar dari doa yang dikabulkan adalah firman. Ketika kita memiliki firman, kita punya dasar yang kuat bahwa permintaan kita itu pasti dikabulkan. Ya. Kamu sudah janji kok, ini buktinya. Dan kalau sudah seperti itu kan orang yang berjanji kan tidak bisa tidak harus menepati. Pak, tapi kan banyak yang tidak menepati. Oh itu manusia zaman sekarang. Kita sedang berbicara tentang Allah yang tidak mungkin ingkar janji. Ketika kita hidup dalam firman, ketika kita punya firman, ketika kita punya dasar bahwa apa yang kita minta pasti ditepati karena sudah Tuhan berjanji, maka Tuhan pasti. Tuhan, aku minta kesembuhan. Aku minta Engkau menyembuhkan. Kenapa? Dasarnya apa? Firman-Mu berkata. Iya kan? Kan seperti itu. Firman-Mu berkata. Oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan. Kenapa harus sakit? Ini dasarnya. Tuhan, aku minta Engkau sembuhkan aku. Dasarnya mana? Bahwa Yesus menanggung segala penyakitku. Ada dasarnya. Tuhan, aku minta disembuhkan. Dasarnya mana? Engkau mengatakan Engkau adalah tabib. Engkau adalah penyembuhku. Dasarnya ada. Kita minta supaya hutang-hutang kita Tuhan tolong untuk bantu lunaskan. Dasarnya apa? Ada ayatnya, kan seperti itu firman. Doa-doa yang tidak dijawab karena kita berdoa tidak berdasarkan firman. Kalau Yakobus mengatakan berdoa karena kedagingan, hawa nafsu. Tetapi ketika kita hidup dalam firman, ketika kita butuh sesuatu, firman itu sendiri akan muncul dalam kita. Sehingga kita berani meminta berdasarkan firman yang dimunculkan oleh Roh Kudus ini. Dan ini tidak akan tergoyahkan. Karena firman yang ada dalam kita dimunculkan oleh Roh Kudus sehingga kita berani meminta dengan iman. Tapi kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita ragu-ragu. Kira-kira dijawab Tuhan atau enggak ya? Pernahkah Anda merasa, tuh ingin ini, tiba-tiba dapat, belum memohon? Karena sebenarnya itu yang disebut keinginan Tuhan di dalam kita, kan kita melekat dengan Tuhan. Pikiran Tuhan pun ada dalam pikiran kita. Bahwa Tuhan menginginkan untuk memberi itu kepada kita, dimunculkan dalam keinginan, kita nyeletuk, tuh enaknya ya dapat ini, dan Anda dapat.
Karena itu sebenarnya bukan pikiran murni kita, tetapi pikiran Tuhan yang dimunculkan dalam pikiran kita bahwa Tuhan akan memberi itu kepada kita. Sehingga enak aja kita tanpa usaha kan. Kita hanya ingin, loh kok dapat. Nah itu loh. Ya. Itu sebenarnya dasarnya sama. Ketika kita hidup dalam firman, Roh Kudus itu akan munculkan firman itu dalam kita menjadi sebuah permintaan yang tidak mungkin Tuhan tolak. Karena itu dari Tuhan sendiri. Ya. Semakin banyak kita belajar firman, menaruh firman dalam hati kita, semakin sering juga Roh Kudus akan hidupkan firman itu. Dimunculkan sebagai permohonan dan itu pasti dijawab oleh Tuhan. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki berdasarkan firman itu, ya, dan kamu akan menerimanya. Ya. Supaya lebih jelas, mintalah apa saja yang kamu kehendaki berdasarkan firman itu dan kamu akan menerimanya. Miliki firman, miliki firman. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, di sini kita lihat bahwa kita tidak bisa memuliakan Tuhan tanpa berbuah. Kita tidak bisa memuliakan Tuhan tanpa ada perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa disebut murid Tuhan tanpa menunjukkan ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa disebut murid Tuhan tanpa menghasilkan buah. Jadi ingat di sini. Seringkali kita berpikir bahwa menyanyi itu memuliakan Tuhan. Bolehlah salah satu unsur. Tetapi yang pasti di sini dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah. Ya. Buahnya dari mana? Dari keintiman. Kalau ada pokok anggur yang benar, berarti ada buah yang tidak benar juga. Keintiman dengan Tuhan akan menghasilkan buah yang banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya ingin kita itu, saya bacakan 3 ayat selanjutnya dengan cepat untuk menutup ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Berarti tetap ya, ada hubungan. Tinggal di dalam, tinggal di dalam. Sekarang beralih kepada tinggal di dalam kasih. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang menuruti perintah-perintahnya. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih itu. Ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ingat ayat pertama mengatakan akulah pokok anggur. Anggur itu selalu berbicara tentang sukacita. Dan di sini dikatakan kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kenapa? Karena dari pokok anggur mengalir ke ranting yang kecil, mau harus penuh. Kalau dari ranting ke pokok anggur bisa tidak penuh. Ya kan? Tapi kalau dari pokok anggur ke ranting pasti penuh. Kalau sudah penuh berarti mau ada penderitaan pun seperti yang kita bahas Rabu yang lalu. Mau ada penderitaan dari luar pun menekan, yang keluar dari dalam karena sudah penuh sukacita, keluarnya sukacita.
Mau ada masalah apapun tetap bersuka cita. Karena memang dari dalam sudah penuh. Spons berisi air, kalau ditekan keluarnya air. Ya. Keintiman kita dengan Tuhan akan menarik sukacita Tuhan dalam hidup kita. Sehingga dalam masalah apapun juga kita tetap akan bersuka cita. Kita tetap akan bersuka cita. Kalau kita terus bersuka cita, orang-orang itu senang ngumpul dengan kita. Kalau orang-orang ngumpul dengan kita, kita akan mudah cerita. Menceritakan kebesaran, kedahsyatan Tuhan kita. Sampai orang menjadi takut dan gentar pada Tuhan kita. Tuhan memberkati.